sekarang lagi bareng sama teman aku. Jadi aku sudah memutuskan apa nama konten ini. Jadi nama programnya ini namanya My Favorite Person. Jadi aku bakal ngobrol sama orang-orang yang buat aku tuh punya hal atau sisi atau suatu cerita yang jadi favorit aku gitu. Nah, sekarang teman-teman ketemu sama salah satu teman karib aku, sahabat aku dari kuliah. Kenalin, namanya Mbak El. Hai, Mbak. Nggak usah dada-dada kelihatan ya. Kita lagi di warung makan, kita lagi di restoran gitu. Ini bisa diputar nggak ya? Nggak bisa ya. Jadi kita lagi coba diputar diputar dikit kali ya. Jadi nih kita lagi di restoran. Jadi kayak ngomongnya bisik-bisik soalnya kita nggak pakai mic, nggak pakai clip on. Tapi ini aku juga nggak tahu kalau tiba-tiba di take. Ya kan udah janji mumpung ketemu gitu, susah banget ketemu. Coba ini lihat dulu nih tempatnya kayak begini tuh. Tuh kita lagi di suatu tempat di Menteng. Itu kebetulan sepi banget jadi kita ngetek. Nggak apa-apa ya Mbak El. Jadi teman-teman, Mbak El ini namanya Elmi, cuma kita manggil dia tuh Mbak El. Kita tuh temen kuliah tuh, kita udah berapa tahun berteman, sejak 98 lah ya sejak 98. Aduh, muka lu gede banget sih. Terlalu gede kan. Jadi muka semua nih. Iya, muka semua ini yang nonton gitu males banget, ini muka semua. Kita tuh udah temenan dari sejak masuk kuliah dulu tahun 98. Nah itu kita tuh temen satu kontrakan gitu. Jadi ya seru, punya masa muda itu kita lewatin bareng gitu. Nah, kenapa sih Mbak El itu jadi salah satu orang favorit aku di antara temen-temen aku yang lain? Itu karena jadi kita tuh satu circle pertemanan itu semuanya sama-sama punya keyakinan yang sama. Mudah-mudahan sama ya. Jadi Mbak El tuh orang yang paling outspoken, orang yang kalau ngomong itu paling kalau bahasa kita paling semaunya sendiri ya, tapi justru ketika kita lagi butuh pertimbangan, butuh orang untuk ngasih honest review, itu justru dia orang yang kita cari gitu loh. Menurut lu gimana gitu. Jadi kalau ketika dia lagi komentar tuh kita tuh sering bener, gitu sih gitu sih mikirnya, kok aneh sih mikirnya, kok kejam sih lo mikirnya kayak gitu-gitu ya nggak sih. Tapi honest review gitu loh, dia tuh selalu ngomong apa adanya gitu ya. Jadi kita kalau lagi pengen nyari nggak sadar gimana. Aku nggak sadar kamu orangnya begitu. Ya, orangnya begitu. Makanya kalau kita lagi mau cari pendapat jujur itu kita selalu mau denger dari dia gitu, tau kan guys. Kalau kadang kan kita punya temen kan, kadang ya kan tipenya kan beda-beda. Ada yang rata-rata nih yang ya mungkin pengen kita ngerasa feel better gitu, jadi dengan mengatakan hal-hal yang something nice gitu kan, yang bagus-bagus aja. Iya udah nggak apa-apa, kamu nggak apa-apa kok kayak gitu, udah sabar nggak apa-apa gitu kan. Tapi kalau dia enggak, dia akan mengatakan hal-hal yang beda dari yang orang lain katakan gitu loh. Dia emang gitu dari dulu gitu loh. Cuman ketika akhirnya kita lulus kuliah, terus ternyata dia memilih jalur karir yang buat kita tuh sangat menurutku sangat sangat jadi jurnalis itu sangat Mbak El, sangat berani ya kan. Nggak semua sarjana hukum memilih untuk jadi jurnalis ya. Waktu itu jurnalis di Gatra kan. Jadi kayak ketika lo memilih pekerjaan itu, datang Mas, ini sendoknya dulu, sama ini yang apa? Ini yang lemon. Thank you. Oke. Makasih. Itu gulanya buat siapa? Dua-duanya. Karena kita dua-duanya bisa. Thank you. Thanks. Terima kasih. Iya. Ini gulamu, ini gulaku. Minum dulu. Sama mana tadi? Sama mana tadi? Jadi jadi jurnalis ya. Jadi dia ketika lulus dulu, dia sedikit dari teman yang memilih jalur sebagai jurnalis, sebagai apa Mbak namanya? Jurnalis apa sih Mbak? Ya wartawan ya. Nah, ketika lo memutuskan jadi jurnalis itu, kita jadi ngerasa logis gitu, karena dari sejak kuliah dulu tuh Mbak El tuh orangnya yang pemikirannya itu selalu beda. Memang sih kita juga ikut di tabloid apa, koran kampus ya,
aku ikut yang di fakultas, kamu kan ikut yang di universitas kan. Waktu itu apa namanya Mbak? Apa namanya? Gema Keadilan. Enggak, itu Gema Keadilan, itu fakultas. Kamu yang kampus, apa namanya? Nanti coba kita Ini googling. aku lupa. Nanti kita googling. Nah, jadi dengan dia memutuskan dan memang berkarir di di media itu, sebagai wartawan itu, it makes sense gitu Mbak ya. Jadi oh ya memang pemikirannya dulu tuh Mbak itu kan selalu tajam, pedes. Kalau komentar tuh selalu beda dari yang lain, beda, cenderung nyelekit gitu loh. Nah terus ketika lo akhirnya memilih untuk jadi wartawan, itu kayak buat kita tuh kayak buat aku sendiri ya, kayak iya masuk akal itu kayak itu jalur yang cocok buat dia gitu loh, seseorang yang berani beropini. Nah itu dia, berani beropini, berani ngomong, berani menyampaikan apa pikirannya tanpa takut apa pendapat orang gitu loh, kayak gitu. Lu kayak karena itu emang udah jadi tujuan lu nggak sih Mbak El? Enggak juga ya? Sebenarnya karena lebih kakakku dulu jurnalis gitu kan, jadi ya diajarin aja gitu kan. Aku juga nggak tahu waktu itu, nggak bisa nulis gitu kan juga. Ya diajarin nulis juga. Gitu. Diajarin nulis itu dari sejak kapan? Dari sejak masih di kampus apa setelah selesai di kampus? Ya pas waktu skripsi sih. Gitu. Kan waktu itu gitu. aku sempet yang bikin penelitiannya kan di Jakarta kan, kebetulan. Jadi jadinya diajarin nulisnya di situ gitu kan. Oh terus, jadi akhir-akhir kuliah itu ya sama Masmu udah mulai di. Iya, waktu itu kan di Semarang belum ada soal kurator kan. Kurator kan undang-undang kurator baru disahkan kan waktu itu. Kok sampai kurator sih? Iya. Emang apa hubungannya jurnalis sama kurator? Enggak, waktu itu penelitianku kurator di Semarang belum ada, makanya aku ke Jakarta. Kamu kan pidana ya? Kamu kan ambil pidana. Skripsi? Aku bisnis. Oh, kamu kan bisnis ya? Aku bisnis. Bukannya kamu pidana dulu? Pidana itu teh kalau nggak salah. Teh itu agraria ya? Lupa. Sebentar, kemarin aku ngomong soal skripsi itu baru ingat dulu, kalau nggak salah ada yang nontonnya, kalau nggak salah kamu deh. Kamu tuh nggak gini. Jadi kita ada bercandaan di circle kontrakan kita waktu itu. Seingatku tuh kamu deh Mbak, itu mau skripsi tapi di komen dosanya kamu tuh mau apa yang S2 atau tesis ya? Iya, bikin skripsi kamu kan? apa tesis. Kamu kan? Iya. Tapi itu bukan soal pidana. Oh, itu kirain waktu itu bisnis karena waktu itu kan undang-undang kurator baru baru disahkan lah ya, gitu. Baru setahun atau 2 tahun lah. Tapi aku bikinnya tuh langsung efektivitas undang-undang itu kan. Ya, desainnya malah iyalah kan kemungkinan kasusnya belum banyak kan. Gitu. Terus orang yang istilahnya profesi yang jadi kurator sendiri juga belum banyak kasus-kasus itu, makanya ya udah, makanya di komplain itu. Tapi ya gimana ya, udah cuman ya akhirnya harus menurunkan standar sedikit sih gitu. Jadinya ya bisa lulus, kalau aku ngeyel juga nggak lulus. Iya benar. Jadi ML itu idealis banget pas zaman bikin skripsi aja udah seidealis itu gitu. Terus kayak akhirnya kamu tuh kan berapa lama ya akhirnya jadi jurnalis ya akhirnya? Sampai akhirnya Afternoon sebenarnya masih. Oh iya masih. Karena ya kalau di media sendiri hampir 10 tahunan lah ya, 10-11 tahun, 8 sebelum akhirnya itu keluar ya karena ini ya. Karena lebih milih ya bukan apa ya, mungkin orientasinya menjadi apa sih, anak aja gitu. Kalau jurnalis kan sebenarnya random ya, maksudnya jam kerjanya random masih. Dan ternyata begitu kan, memang begitu kan. Iya kan? Jadinya ya akhirnya harus bukan memilih profesi lain, tapi tetap kalau untuk nulis tetap berjalan. Di pekerjaan yang sekarang juga mau nggak mau tetap harus menulis kan. Ya nggak sih? Iya. Itu apa Kak? Ini aku. Thank you. Yes, makasih. Jadi buat kalian, buat diketahui ya, Mbak El itu dulu lama dia di yang tadi aku bilang Gatra kan, dia jurnalis apa sih, wartawan di situ lah ya. Dengan itu kan salah satu media cetak besar ya, besar lah gitu. Siapa yang nggak tahu gitu. Nah terus karena
jalan hidupnya membawa dia tuh harus menikah dengan sesama rekan dia di Gatra, dan akhirnya memutuskan untuk salah satu harus mengalungi profesi lain ya nggak sih? Iya sih, waktu itu Bukan karena opsi pekerjaan ya, tapi karena lebih kepada keluarga itu. Iya, benar-benar itu make sense, dan sebagian besar dari kita juga ngalamin kayak gitu ya girls ya, kita juga melakukan opsi yang kayak gitu juga. Sekarang suaminya dia masih ada di Gatra sana, sudah menduduki tahta tertinggi di sana, dan ini teman Itu aku dulu juniorku. ya posisi ya benar-benar. Dan sekarang temen aku nih Mbak El lebih memilih untuk bekerja di pemerintahan, walaupun tetap di kayak bidangnya juga masih di media juga ya. Iya, lebih ke humas, tapi Oh, iya. sekarang lebih belajar detail dulu, teknis. Karena kan Iya. kalau kita mau nulis sesuatu kan kita harus tahu teknis ya, tahu dalamannya dulu lah. Jadi kita bisa bisa menjelaskan dengan apa ya, dengan tepat lah gitu ke publik gitu kan. Ini harus sambil makan, jadi ini kita lagi makan, kita pesen ini namanya lumpia goreng sprinkle, tapi isinya sayur dan ini enak banget, ayo dicoba Mbak. Jadi guys, salah satu hal yang paling kenapa buat aku nih orang ini nggak ada berhentinya bukan bikin kelakuan itu selalu memorable gitu. Jadi dulu pernah zaman kita masih bujangan, dia masih jadi wartawan Gatra, dia tuh mau meliput konser musik yang ada di daerah, nah itu dia, itu Nih Hokkien, yeay, itu enak banget itu, beneran itu enak banget, dan porsinya tuh udah, ntar tunjukin dulu kesini, tunjukin dulu Nih Hokkien di salah satu restoran di Menteng, di Menteng itu ini paling enak banget, kalian kalau mau kesini harus cobain Nih Hokkien. Aku Ini beneran enak? biar beda, iya kan enak. Beneran enak. Nah guys, tadi dia kan mau ngeliput di sebuah, jadi Noah waktu itu namanya masih Peter Pan ya. Terus waktu itu aku masih kerja sebagai pegawai hotel di dalam area Ancol ya. Terus dia Mbak El tuh nyusul ke tempat aku kerja karena si band tersebut tuh nginep di hotel aku gitu. Terus ini bisa-bisanya nih, ini yang bisa-bisanya siapa yang tidak tergila-gila kepada vokalisnya Noah atau Peter Pan saat itu ya. Semua orang tuh pengen, kalau di sebelah dia tuh kayak pengen menjerit-jerit, terus kayak pengen mau peluk-peluk, mau cakar-cakar gitu-gitu kayak ya, mau cubit gitu misalnya. Nah itu bisa-bisanya aku tuh menangkap sebuah view, sebuah momen yang tidak bisa aku lupakan seumur hidupku. Jadi aku kerja di lobby ya, di bagian di depan gitu. Aku lagi berdiri gitu di lobby, jaga lobby, dan itu band Noah itu lagi duduk di teras itu namanya apa sih, carport gitu ya, di luar lobby itu mau nunggu mobil jemputan. Ini bisa-bisanya makhluk satu ini ya duduk di sebelahnya Ariel Noah. Jadi dia itu duduk di antara Ariel Noah dan Uki waktu itu. Terus ngobrol, karena dia kan mau wawancara mereka itu sambil ngobrol sambil gelosa di lantai gitu. Terus gue cuma melihat dari belakang, lihat punggung kalian gitu kayak ini perempuan bisa-bisanya duduk di sebelahnya orang yang paling digilai semua wanita-wanita seluruh Indonesia, dan dia tuh cuma nyantai aja ngobrol gitu sambil nanya gitu, ngobrol gue pengen takut sambit dari belakang. Terus Sukan abis itu kamu selesai, itu di sebelahnya kan itu kok bisa bersikap biasa-biasa aja kayak gitu. Terus ya emang mau gimana, waktu itu kamu nggak ngefans sama Ariel, kamu ngefans sama siapa gitu, tapi pokoknya nggak ada yang gitu, dia biasa-biasa aja gitu. Kita aja ya, kita makhluk Enggak, wanita waktu normal. itu aku nggak ngefans sama Kamu nggak? sorry Iya. ya. Iya, orang kan maksudnya orang walaupun nggak fenomen banget gitu, tapi kan kalau ngeliat Ariel tuh kita cuma bisa gini loh, nih literally gini loh. Ngelihat dia jalan di lobby sambil bawa tasnya gitu, lari-lari ngejar temennya itu, kita cuma bisa gini sampai nggak bisa kayak mau teriak aja nggak keluar saking groginya gitu loh melihat orang itu loh. Ini makhluk ini duduk di sebelahnya ya, ini dia duduk di sini ada Noah di sebelahnya dia tuh Uki itu di sebelahnya situ duduk gelosaran di lantai, rekaman. Iya baru rekaman gini doang, bisa-bisanya tuh. Dan gue tuh ngelihat mukanya ya, kan kelihatan ya kamu dari belakang kan nengok-nengok kayak gini kan, mukanya tuh biasa banget gitu ya, kayak mungkin kamu nanya apa gitu ya, Mas apa gini, terus dia juga ngejawab biasa gitu, terus kayak mukanya nggak ada yang, tau gak sih muka kalau orang ngefans tuh kayak muka nih, aku contohin ya, muka ngefans itu kayak gini loh, misalnya gini nih, lihat nggak muka ngarep, muka mau gitu, ngerti nggak? Ya nggak? Itu lo nggak ada muka gitu nih, orang terbuat dari apa sih, pengen aku sambit gitu. Terus April ngomongin dari Ariel coba. Cakep banget,
Iya, karena waktu itu tuh lebih kepada ini enggak sih, kerja harus melakukan pekerjaan gitu kan, dapat tugas dari kantor. Biasa bekerjanya gitu kan, minta cepet atau minta apa foto gitu. Kita kan masih bujang loh waktu itu. Iya, Terus iya. Afif Mama juga belum ada skandal loh waktu itu. Itu kan masih muda banget waktu itu, masih sangat top. Dia belum, justru waktu itu dia belum terlalu naik daun, masihan waktu itu. Tapi ya udah top, Udah cuman ya top. belum sengetopnya banget setelah kejadian itu ya. Waktu itu kan dia ngetopnya setelah gua tulis. Serius. Iya. Iya. Jadi ya maksudnya orang-orang lebih mengenal dia itu karena waktu itu majalah Gatra menulis soal Peter Pan. Ini tuh claiming banget ya guys. Ini tuh claiming banget dan dia tuh berani bukan banget claiming. claiming kayak gitu. Ya serius tuh. Iya, waktu itu kan sebenarnya tahu Ariel itu kan sebenarnya dari Semarang kan. Pernah lihat konsernya juga waktu Iya itu kan konsernya di Radio Aku ya. Terus waktu itu kan Itu dia debut ke pertama Jakarta mereka. gitu kan. Terus waktu itu orang-orang ya udah ada kasetnya udah ada gitu kan. Terus waktu itu tapi belum belum banyak semua orang tahu lah gitu kan. Karena di Jakarta setelah ya di Semarang oke lah, tapi kan ke Jakarta setelah kan banyak band musik yang lain gitu kan. Yang lebih senior. Masih banyak senior lain yang lebih terkenal daripada dia kan. Itu nah waktu itu ada temanku ngefans Ariel sih, maksudnya nggak ngefans Ariel, ngefans Peter Pan. Terus dia dengerin lagu itu gitu kan. Nah terus kemudian aku emang enak lagunya gitu kan, enak, terus ya udah nah pas kebetulan aku dengerin lagu itu, aku pinjam kasetnya dari temenku, terus aku setel lagunya. Habis itu redaktur musikku lewatlah sebelahku, jadi gue sial banget. Maksudnya Jadi ceritanya musik gitu. kaset ya dulu ya. Si kaset. Iya. Jadi aku ngedengerin, terus redaktur musik dia bilang, lu besok harus dapat wawancara dia ya gitu. Serius kayak gitu. Serius? Di kantor dia cuma ngomong gitu doang. Hah? Gimana bisa bang? Gue bilang Dan gitu. waktu itu kamu masih reporter baru ya, masih jurnalis baru banget yang aku tuh ingat banget kamu tuh keren. Orang tuh jurnalis di Gatra itu biarpun kita cari berita belum tentu tulisan kita tuh masuk gitu ya nggak sih? Yang masih kayak gitu banget kan dulu. Atau sekarang juga masih kayak gitu ya? Iya. Dulu kan wawancaranya juga masih kayak kaset. Habis wawancara gue harus transkrip berini. Bener. Zaman sekarang mah kayak gini kita live orang langsung bisa lihat. Zaman dulu kagak bisa. Iya, mending live ya. Zaman dulu Pakai ini nggak? gue ketemu orang habis wawancara harus Telan dulu. wawancara ini harus transkrip dulu, habis nulis laporan. Iya benar dulu, tuh gitu aku kan. tahu tuh kayak gitu. Sebenarnya dan dulu anak baru itu sebenarnya kalau di majalah belum boleh namanya byline. Apa itu byline? Byline tuh namanya ditaruh di bawah atau di atas tulisan, karena itu merupakan klaim tulisannya dia. Oh gitu. Nah, aku masih anak baru kan, jadi tapi karena aku berhasil wawancara si Ariel, si kalau nggak salah redakturku tuh ngasih apa? Kasih keistimewaan buat byline. Ya karena berhasil itu sebenarnya. Wow. Kalau tulisan keseluruhannya sih sebenarnya masih tulisan redakturku. Cuman ya aku juga belum bisa nulis waktu itu juga. Ya itu karena aku juga nggak tahu mau nulis. Kan majalahku lebih waktu itu majalah politik kan. Iya. Paling itu kayak artikel tambahan gitu ya. kan. Terus kenapa jadi si Ariel ini jadi laput, jadi apa ya? Jadi laporan utama gitu kan. Jadi gitu. Ya, itu kan aja masih jadi pertentangan di dalam waktu itu redaksi kan. Gitu. Tapi ya akhirnya redakturku waktu itu namanya si Mas Gary ini istilahnya ngejamin lah ini band bakalan terkenal someday gitu kan. Dan benar gitu. Ya benar. Ya tapi ya sayang sih. Dulu tuh aku ngerasa Ariel tuh adalah soloistnya si Uki. Oh iya. Cuman kan di situ mereka
pisah kan? Enggak, Enggak sih masih cowok. barengan tuh. Tapi Masih kan udah bestie ya. bikin, iya tapi kan udah bikin ini sendiri-sendiri. Beda, bukan itu Andika sama Andika Salah sama ya? Indra Saka. Salah ya, kok salah, sorry. Lupa, maaf faktor U itu udah berapa tahun yang lalu ya? Udah lama Oh, banget. maaf. Anak gue udah sekarang udah SMP. Itu gue masih gadis. Itu udah lama banget. Dan gue juga Tapi- nggak tahu dan masih ingat perkara itu. Aku masih ingat banget itu, siapa yang nggak ingat ya perihal itu ya. Nah, aku maksudnya itu untuk menggambarkan nih kenapa Mbak El itu orang yang noticeable gitu loh, yang bisa diingat ya karena kayak begitu gitu loh. Keunikannya gitu loh, Sebenarnya aku nggak unik. kebedaannya apa tuh, perbedaannya apa namanya. Nah, kalau dihitung kita tuh udah kenal berapa tahun ya? Dari kita 8. sama-sama muda bujangan. 2008 ya kan? Berarti berapa? 2018. Hitung mundur Mbak El berapa? 25 kok ambil. 25 ya kan? 25 tahun. Ya. Yang udah kemudian udah lebih dari 25 tahun tuh ya kayak family nggak sih gitu. Iya. Family nggak sih, dan kita tuh masih suka ngobrol bareng, suka Iya. ketemu bareng. Kebetulan di antara circle kita itu beberapa di lingkup persahabatan kita itu kadang kan kita kan ada yang lintas daerah ya, lintas di provinsi lain gitu, jadi kita cuma ketemunya di grup WA. Nah, Mbak El ini satu dari sedikit yang jadi obat kewarasanku. Kita cuma paling berapa orang sih yang ada di area Jabodetabek ini, berapa? Berlima, berenam ya. Kita tuh ngusahain kumpul tuh kayak 3 bulan sekali, 4 bulan sekali tuh kita ketemu kumpul. Terus ya namanya kumpul yang ngomong nggak jelas aja ya, ngomong apa aja gitu, yang penting bisa ketawa-ketawa bareng buat jaga kewarasan gitu. Emang nggak waras? Gue kalau dipikir-pikir iya sih, gue emang nggak aneh ya kalau orang-orang lain ketemuan sama temen, kita nunggu arisan bareng-bareng, ketemu bareng-bareng. Iya, iya. Kalau aku lagi kangen sama Reni, udah gue datang kantornya Reni. Nggak gitu. Kalau gue mau ke Semarang, sekarang ada teman kutan namanya Susi, ya udah aku WA dia, mau ketemuan nggak gitu. Yesus atau Teh Nono Iya. atau Fani tinggal deket kantorku sih, jadinya kita kadang-kadang suka Iya, benar. makan siang bareng. Cuman akhir-akhir ini lagi sibuk kayaknya dia juga, aku juga udah. Ya, kenapa ya kita tuh justru ketika kita masih sekolah bareng terus kita pisah, kayak kita kan kayak nggak bisa ketemu ya karena masing-masing mencari jalan hidup masing-masing ya. Terus kayak sekarang kita udah berada di satu kota, kita tuh justru lebih susah ketemu loh, ya nggak sih? Kenapa ya? Semua orang ngalamin kayak gitu nggak? Kayak kita tuh jadi nggak menghargai. Bayangin, kayaknya banyak orang yang justru lebih sering ketemu sama sahabatnya itu ketika beda kota. Lo ketika sama Galuh tuh salah satu teman kita juga. Nah itu kita tuh termasuk yang belakangan lulus gitu, jadi kita lebih deket dari yang lain. Kita tuh belakangan, aku sama Galuh tuh belakangan lulus dibandingin yang lain. Jadi kita jadi lebih lama temenan barengnya. Yang aku tuh sama Galuh tuh ketika beda kota ya, Galuh di Bandung, aku di Jakarta tuh kita lebih sering ketemu loh Mbak. Terus ketika kita udah satu kota kayak begini, sama kayak kita begini, jadi kayak mungkin kita ngentengin ya, kan deket bisa kapan entar gitu, tapi ternyata jadi entar terus gitu loh, nggak pernah terwujud gitu. Nah, ngerasa gitu nggak sih? Emang gitu, bukan nggak salah juga kan? Ya nggak. Nah, maksudnya kenapa? Aku juga bertanya dengan kenapa hal itu terjadi? Apakah terjadi sama kita doang atau sama mungkin Nah, teman-teman kayak gitu nggak sih? teman-teman di Ada ngerasa gitu nggak sih? Justru kalau kita satu kota sama sahabat itu kayak justru kita ya udah deh ntar, ya udah nggak jadi nih, kita nggak jadi ketemuan nih gitu, terus ya udah ntar lagi aja, kayak kita kayak seolah gampang ngatur waktu, padahal itu kayak lama juga nggak ketemu gitu. Kita udah berapa lama nggak ada sana arisannya? terus tiba-tiba Ini kita harus pakai ini loh. Nah, sambil enak kok, mungkin iya dong. enak banget kalau aku. Tadi saranku ya, kalau lu punya temen, it's why kenapa kadang-kadang gue suka malam-malam gitu datang kantor lo gitu. Karena aku mau menikmati momen lebih banyak aja sama kalian gitu. Karena apa ya mungkin dari pengalaman pribadi ya gitu, maksudnya
eh, eh, aku udah nggak punya orang tua gitu kan. Iya. Jadinya aku ngerasa, dan ketika mereka pergi gitu, sorry ya, bukan cerita hal sedih, cuma ketika mereka pergi rasa ada yang hilang nggak sih tiba-tiba. Dulu aku nggak sempet banyak bertemu sama mereka karena aku pisah kota. Aku ditelepon kadang-kadang, ntar ya bu, gue masih kerja, masih apa kayak gitu. Ya sama, jadi kalau sama anak kalian atau sama teman kalian yang menurut kalian itu adalah orang-orang yang berharga, samperin deh, lebih banyakin deh gitu, atau banyakin deh rekaman kayak gini gitu, biar kalau mereka sometimes ya, kita nggak tahu umur ya, dan kita juga udah memasuki usia yang udah nggak muda lagi. Kalau kata Pak Erlangga kemarin udah di atas 40 gitu kan. Benar-benar. Itu apa, samperin deh, kalian nyesel deh kalian nanti kalau mereka tiba-tiba pindah ke luar negeri atau tiba-tiba susah banget ditemuin, tapi kalau mereka masih cuma sekotaan. Kita tuh punya rule, kita tuh kayak punya konvensi ya. Konvensi itu kan aturan tidak tertulis ya. Jadi kayak gini, kalau misalnya kita mau janjian ketemu, siapa yang ngajakin duluan, siapa yang ngajakin ketemu duluan, itu berarti yang mau curhat, ya nggak? Iya. Ya nggak? Ya nggak? Iya. Jadi kita udah tahu diri ketika ada salah satu yang ngajakin ketemu duluan. Oh oke, berarti porsinya dia curhat. Gitu. Iya nggak? Aku kalau ketemu sama kalian juga nggak curhat. Nggak, kadang-kadang Iya nggak, itu kan kadang-kadang gitu ya, emang niatnya gitu kayak gue butuh orang buat dengerin omongan gue nih gitu, gue mau ketemu sama siapa ya, terus kayak misalnya aku mau ketemu sama kamu gitu misalnya, terus nanti belum tentu juga nanti pas ketemu tuh cerita belum tentu juga mbak ya, kadang-kadang itu nyeritain yang lain-lain terus kayak ayo udahlah itu jadi nggak penting lagi gitu ya, ngerti nggak? Ya nggak? Ya nggak? Iya. Pada suka kayak gitu nggak? Iya. Penting karena cerita. Tapi cerita juga nggak apa-apa. Maksudnya nggak penting karena tiba-tiba ketika udah ketemu teman kita gitu, kita jadi kesadar bahwa masalah kita tuh sebenarnya sepele kok gitu loh. Kayak gitu. Jadi ketika kita tadi sendirian gitu kan di kantor atau dimanapun, di rumah gitu kan, ya masalah ini, masalah lihat tangga, masalah sama teman kantor atau nggak enak sama teman kantor apa kayak gitu kan. Tapi ketika udah ketemu teman yang kita anggap dia udah tahu kita banget gitu, terus cerita ngalor ngidul, jadi udah kok nggak penting kok mereka gitu kan. Bukan yang nggak penting mereka, maksudnya perasaan kita tadi yang ngerasa nggak enak, ngerasa itu jadi nggak penting karena memang ya itulah hidup gitu. Iya, betul. Jadi sebenarnya ya kadang-kadang begitu gitu. Kadang-kadang cerita juga sih. Kalau nggak nyeritain orang lain, Apa? kalau nggak nyeritain orang lain. Ya itu yang kita tahan-tahan sekarang karena kita lagi tapping ini, jadi khusus kesempatan ini kita nggak akan sepil gibahan apa-apa. Udah sih tadi di jalan. Biasanya sih itu hal utama ya, ngebahas dulu gitu ya. Tapi Bagi yang kalian yang nonton ini dan kenal kita berdua, tebak ayo di komentar siapa kita di jalan tadi ngomongin siapa, ayo. jangan kalau orang yang kenal kita bahkan ntar tahu kita lagi ngomongin apa. Enggak lah, mereka nggak akan komen juga. Benar-benar. Jadi Nah, ini termasuk yang dari sejak zaman enggak sih, kamu pas zaman kuliah dulu nggak terlalu kelihatan suka masak ya, tapi nggak tahu kenapa ketika dia udah jadi emak, dia udah nikah, udah punya anak, itu masakannya enak banget, atau kayak kita baru tahu bahwa dia tuh masakannya enak banget. Pas kita arisan awal-awal itu kan kita tuh berusaha kita tuh idealis ya, jadi kita sebagai sesama ibu rumah tangga, iya, sama mama lah ya gitu, emak baru gitu kan. gitu kita tuh kayak pengen pamer skill gitu, bukan pengen pamer, kalau aku sih bukan pamer ya, kalau aku tuh kayak pengen gini, giving the best gitu loh, kayak apa, aku mau kasih best effort gitu. Jadi pas arisan kita tuh dulu awal-awal arisan kita tuh udah dimulai berapa, 4 tahun 5 tahun yang lalu ya, dari kita pada belum punya anak kan. Kok 4 tahun 5 tahun sih? Berarti 10 Lu kan tahun udah 15 tahun. Oh, iya. Anakku udah 14 tahun ya. Udah lama lah itu, pokoknya udah belasan tahun itulah. Itu
kita tuh awal-awal tuh masih idealis ya. Jadi kalau kita mau arisan, kita tuh usahain masak gitu. Jadi kayak masak, karena itu kita kan sebagai wanita pekerja di ibu kota itu kan kita kan menghemat tenaga banget ya gitu. Jadi kita khususin masak itu karena kita mau ketemu sama besti-besti kita gitu, kayak oke, kita janjian dulu, oke aku bawa sayur asam ya, oke aku bawa apa ya, aku suka aku bawa ini, aku bawa itu gitu. Nah kita tuh beda-bedain masak, dan kita baru tahu kalau Mbak El tuh pinter banget, enak banget masakannya. Bukan pinter, tapi enak banget masakannya. Kita dimasakin apa waktu itu? Garang asam ayam, sesederhana itu tapi tuh enak banget. Aku gara-gara abis sama masak itu aku rajin masak itu sendiri loh, masak garang asam sendiri loh gitu. Maksudnya ternyata seenak itu gitu. Ini juga dia tuh pinternya bikin kue. Emang aku bikin kue enggak? Oh iya. Fruit cake. Bagaimana? Fruit cake. Ya. Fruit cake. Nanti buat yang pengen tahu resepnya, lihat di YouTube aku ini ada resepnya. Selain fruit cake dia juga suka bawain spaghetti buat anak-anak. Aku diledekin kan spaghetti itu, aku diledekin kan. Tapi enak spaghettinya. Karena manis ya. Tapi enak kok. Iya. Maksudku anak-anak tuh suka, karena kamu nggak suka pedes. Iya. Karena manis rasa itu. itu pas di ininya mereka. Padahal kalau aku bikin sendiri juga kadang ya begitu lah. Itu menurut aku itu momen yang pengen aku hargai gitu loh, momen ketika kita masak buat kita. Jadi akhir-akhir ini kita tuh karena udah saking kayak kita juga udah makin tua ya, kayak tenaga kita tuh kita hemat-hemat untuk hal-hal yang more important gitu ya, kayak misalnya keluarga, anak-anak gitu. Jadi kayak kita ya udah yang sesantainya aja. Akhirnya kita tuh kebanyakan tuh sekarang kalau ketemu tuh nggak masak gitu, kadang beli gitu, kadang ada sih yang masih mau masak gitu. Nah itu aku appreciate banget. Cuma aku menghargai banget waktu dulu kita masih ngeluangin waktu buat masak, kita janjian dulu, aku bawa ini gitu. Kalau abis sekarang kan lebih apa ya, kan aku mood juga kan, jadinya lebih yang penting ketemu capek, gitu. Yang penting tuh gitu kita kan, terus ketemu gitu. nggak mau ngerepotin orang juga gitu kan. Kita kan pasti repot ya kalau masak tuh. Ini kasihan ya si A gitu, udah kerja udah ini ya sebenarnya kalau tuh dimasakin kita senang juga, tapi kan kayak ngerasa nggak enak gak sih, lebih ke sayang kak, bukan sayang ya, apa ya, kalau apa ya, orang yang kita ya, kalau orang Jawa itu kalau kita suka sama orang kan dieman-eman ya. Jadi dieman-eman juga nih teman kita biar nggak sakit juga gitu kan. Kalau mereka sakit kan sedikit kita sedih juga kan. Jadi ya better ya kalau mau masak ya silahkan, kalau nggak masak kita happy aja kok, ketemu terus go food. Yang penting kita gitu kan. go food nggak apa-apa, nggak bawa makanan juga nggak apa-apa, yang penting kita ketemu. Sekarang kita udah makin mementingkan itu ya. Iya, jadi yang lain tuh kayak side dish aja, maksudnya kayak dia pelengkap aja. Yang penting udah ketemu dia udah oke gitu kan. Kadang udah lihat wajahnya, udah ketemu, udah gitu kan, udah selesai gitu. Kan selesai udah kangen, oh ya udah gitu. Iya. Cerita pun juga dulu juga kita masih semangat kan, cerita curhat, cerita apa. Terus sekarang ya ketemu, ya udah ketemu Cuma aja. kita masih suka ceritain orang. Kita guna semua orang deh. Yang lebih seru kayak gitu. Sebuah pertemuan itu seru ketika kita awali dengan ngomongin orang dulu. Kamu tahu nggak? Iya benar, kayak gitu dulu. Ini boleh sebaliknya nggak? Apa tuh? Kan dari tadi kan lu bilangnya is my favorite person gitu kan. Iya. Aku pengen. Ini kan karena ini channelmu. Iya. Boleh nggak gue juga bilang gitu, is Reni adalah juga my favorite person gitu. Masih sih. Kenapa? Aku tuh tipikal orang yang apa ya? Bukan males sih sebenarnya. Ketika aku udah menjalin pertemanan sama orang, cenderung aku akan ketika udah cocok ya udah gitu, aku
sama orang lain sih ya iya membuka diri juga, cuman ada orang yang kapasitasnya lebih spesial aja gitu kan. Oke, ketika udah temenan berapa ya 20 tahun 20 tahun itu udah nggak tedeng aling-aling gitu ya, udah dia aku gitu, you know me so well gitu kan. Kan itu tempat kita nyeritain rahasia-rahasia gitu ya nggak sih? Kalau Ren ini favorit karena dia itu pejuang yang tangguh. Masa sih aku pejuang yang tangguh ya? Oh karena apa kamu sering ikut aku siaran ya, nemenin aku siaran. Jadi guys, aku kalau zaman kuliah dulu aku harus siaran malam. Aku tuh sering diplot sama bosku tuh siaran malam. Katanya suara aku tuh karakteristik suara malam. Nah itu ketika aku nggak punya pacar ya. Ketika aku lagi nggak punya pacar, jadi aku lagi nggak ada yang nganterin, nggak ada yang nungguin. Jadi kebayangin siaran aku kan dari jam 11 malam sampai jam 2 pagi itu. Yang menguji iman banget kan, menguji ngantuk banget kan. Nah itu Mbak El ini salah satunya yang harus aku bawa. Jadi antara kamu, Fanny, Galuh, terus ada satu tuh adiknya mantan aku tuh, adiknya itu bestie banget sama aku. Anak masih waktu tuh dia masih anak SMA-an, iya adiknya sih itu nggak usah disebut namanya. Nah itu aku bawa, aku culik ke studio. Kalau kamu nggak bisa, Fanny nggak bisa, Galuh nggak bisa, terus lagi nggak ada pacar itu tak bawa itu temenin Mbak di sana. Nggak, menurut tuh sampai sekarang pun dia adalah orang yang struggle. Nih tadi gua masa sih aku struggle ya? Dia orang yang sangat aku nggak tahu kamu menilai aku struggle. berpendirian kuat. Menilai aku tuh galak kan maksud lo? Galak. Kok kalau lu marah gue malah ketawa ya Ren, bukan merasa lucu ya. Sorry ya. Ini nggak ngaruh dia mau ngemarah kayak gimana, gue menganggap dia tuh lucu. Maksudnya karena udah tahu lucunya kayak anak kecil gitu, apa sih gitu. Udah jangan dibuka di sini ya, udah jangan dibuka sini. Ini maksudku dia tuh struggle tangguh gitu kan, maksudnya ya. Makasih udah mengatakan hal-hal baik tentang aku. Padahal ada banyak hal tidak baik yang bisa diomongin. Tapi serius nggak? Ini gue buka di sini nggak apa ya? Jangan dong, Nggak. Ini soal gue sama lu. Oh, ya? Soal hubungan kita. Hubungan kita Ci. Kan gini. Kamu emang nggak waktu sebelum pandemi mungkin ya? Sebelum pandemi ingat nggak? Aku nggak tahu kamu lupa apa nggak? Atau kita kan cuma ngobrol, ngomong random kan di grup gitu kan. Oh, oke. Terus aku sempat nggak banyak komen di grup. Aku biasanya komen di grup, terus aku lama nggak komen di grup. Itu aku marah sama kamu. Karena aku juga nggak tahu sama sekarang. Marahnya kenapa sama dia, lupa. Marahnya lupa karena Emang waktu itu aku pernah tersinggung. Bukan tersinggung sih. Kita apa berdebat apa ya? Aku lupa sih Ren. Itu berdebat di grup ya. Kita sering berdebat apa gitu ya. Cuman waktu itu menurut gua perdebatan kita tuh memanas dan memuncak. Terus aku mungkin juga bukan kamu juga yang salah. Mungkin waktu itu timingnya gue juga lagi sensitif mungkin gitu kan. Gitu kan kadang-kadang gini. Kadang-kadang kan kita suka suka pas ngobrol kan random sama temen gitu kan sebenarnya gitu kan, kita ngobrol gitu kan. Ketika sering berdebat gitu, tapi kan pas kalau kita fan aja gitu, truly ya, kita nggak fan itu juga biasa aja kan, itu dianggap bercanda, dianggap apa gitu kan. Nah itu kayak kejadiannya kayak gitu. Mungkin aku lagi aku nggak mood, atau mungkin aku lagi banyak masalah, terus kemudian kita berdebat random yang nggak jelas juga ngapain gitu, terus kemudian aku masih tersinggung dan itu cukup lama gitu kan. Tapi terus sampai aku merasa sampai aku tuh berpikir sama dulu, ini ngapain gue marah sama Reni ya, kenapa ya gue nggak terima gitu kan, kenapa gue nggak terima gitu kan. Itu lagi maksudnya nggak terima karena kenapa gue sakit hati, kenapa gue nggak terima gitu kan, ada apa dengan gue gitu, bukan nyalahin Reni tapi ada apa dengan diri gue sendiri gitu kan. Jadi ya tapi ya itu maksudku itu uniknya WA tuh gitu, kita ngebacanya sesuai dengan apa yang diteks gitu kan. Jadi terus ya karena itu kemudian pandemi apa gitu kan, kadang-kadang kita juga mungkin nggak ketemu lama juga ya Ren ya. Jadinya pas akhirnya gitu. Tapi kan akhirnya juga aku juga lama-lama
apa sih nggak penting gitu kan. lama-lama hilang sendiri ya. Ya sekarang aja kenapa lupa. Ya gitu, mungkin obrolan-obrolan yang kayak kita ngebacanya lagi apa gitu loh. Kita lagi happy ngebaca satu kalimat aja ya rasanya ya happy aja, ya nggak sih? Jadi ya gitu ya, sama temen kita kadang-kadang memang begitu. Ini kalau kalian marah sama temen atau apa, tapi sebentar, gue mau ngelanjutin Reni yang struggle tadi ya. Kenapa gue bilang dia struggle, dia kuat gitu ya. Apa ya, ya dulu waktu kuliah, awal kuliah gitu, ya apa ya, aku datang dari kota kecil gitu kan. Aku ya. juga dari kota kecil. Dia dari Madiun, Aku dari Madiun, aku dari Klaten Klaten gitu kan. Cuman ketika dengan latar belakang dia yang menurut aku apa, orang tuanya cukup apa ya, secara ekonomi cukup berada gitu kan. Dia sangat fighting gitu, fighting membuktikan diri bahwa I can live without my parents gitu. Dia mau nggak tahu, mungkin aku ngerasa kayak gitu ya, ini pengen membuktikan karena gue kerja bahwa, ya, karena aku kerja ya, gitu ya. jadi ketika kuliah dia satu-satunya teman kita yang udah kerja duluan gitu kan. Iya. Sedangkan padahal secara ekonomi keluarga gitu, dia orang tuanya ya kaya lah gitu kan, mungkin setelah Tehera atau siapa. Jadi dibandingkan kita yang golongan MBR ini kan, MBR itu apa sih? Masyarakat berpenghasilan rendah. Terus ngarang. Tapi maksudnya apa, aku kagum gitu, kok dia punya ide kerja ya, padahal kita aja gitu kan yang merasa orang tua kita MBR gitu, kita nggak merasa bersalah gitu, kuliah nggak kerja gitu. Soalnya waktu itu gini, ada masa dimana aku makin serius menggeluti pekerjaan di samping kuliah, sampai aku tuh nggak punya apa, sampai aku tuh nggak pernah di kontrakan, nggak pernah di kos, jadi tuh hampir nggak pernah ketemu sama kalian karena ya udah terlanjur megang tanggung jawab kan. Jadi waktu itu aku memang ingat sih, aku punya beberapa pekerjaan selain siaran itu kan. Kalau jadi guys, kalau penyiar radio itu efek imbas rezekinya ya, itu bisa dibilang tuh kan kayak MC gitu-gitu ya, itu kan banyak dilakukan di waktu-waktu yang kayak orang-orang tuh istirahat gitu kan, dari Minggu, Sabtu, libur, atau di malam hari. Nah kalau aku ngambil kerjaan lain tuh waktu itu Mbak El tuh ngelesin bahasa Inggris buat nambah. Waktu itu aku dibayar kecil banget deh waktu itu kan, pakai agensi gitu kan, terus aku ngelesin beberapa orang gitu. Nah itu tuh yang bikin aku kecapean banget, terus aku tuh hampir nggak punya waktu main gitu. Ibaratnya aku tuh nggak, teman-teman aku tuh masih senang-senang di kampus, bisa ngomong di kampus tuh aku udah kabur duluan kayak gitu. Mungkin kamu ngeliatnya kayak gitu ya? Ya Waktu itu ngeliatnya segitu sih, cuman maksudku gimana gitu kan, maksudnya kok dia kepikiran dia kerja gitu, padahal terus tapi ada satu hal ya Mbak El, ini kayaknya belum semua temen pernah ngomongin deh. Jadi prinsip orang tuaku itu waktu itu, mereka juga kalau kamu memandangnya seperti itu ya alhamdulillah, tapi mereka juga kan punya sisi struggle ya. Cuman waktu itu ketika gue udah lulus sekolah dan aku udah kerja, baru tuh keluar omongan almarhum bapak tuh. Jadi kenapa mereka itu tetap mau, mereka tahu aku bekerja nih, aku punya penghasilanku sekian itu kan mereka tahu ya, tapi mereka itu tidak pernah menghentikan atau tidak pernah terus jadi ngurangin uang jatah bulanan yang dikasih orang tua aku gitu. Nah, makanya tahu nggak kenapa? Coba, supaya gini, jadi mereka bersikukuh ya kalau kamu mau bekerja ya itu uang yang kamu dapatkan sendiri, tapi selama kamu bersekolah itu menjadi tanggung jawab orang tua. Kenapa? Katanya supaya kamu nggak ngelunjak katanya gitu. Jadi kamu tuh masih hidup dari bapak sama ibu, jadi kamu harus ingat ini tuh kamu bertanggung jawab sama apa yang dibiayai dengan kerja keras gitulah oleh bapak ibu gitu. Ojo sakarepmu dhewe gitu loh, ojo patuh lah terus sama orang tua. Apa kan geleleng apa ojo geleleng ngono ya. Geleleng itu apa namanya? Sok ya, kemaki gitu, kemaki itu sok gitu. Sombong, jangan ngelunjak gitu. Kamu tuh masih anakku, masih tak biayain, jadi enggak, kamu mau punya duit itu enggak akan ngurangin jatah bulanan ini, kamu makan tetap dari duit ini. Jadi kamu bertanggung jawab untuk lulus dan untuk hidup dengan baik gitu loh, hidup dengan benar gitu, kayak gitu, kayak begitu. Jadi
keren sih mereka. gitu. Terus iya dia meskipun sekarang juga gitu kan, kalau dia nggak mau kerja, suaminya gajinya $2. Lalu Tapi juga lihat aja nih, sampai jam segini nih waktu gua tadi, gua pulang jam 5 sore ya kamu pulang guys. jam 5. Dia belum pulang loh. Nah kan kita janjian. Nggak, maksud gue bukan karena kita janjian. Tadi kan lu masih bilang gue masih kerja mbak, gue masih kerja sampai malam. Ya, ini kan adik khusus Tapi- soalnya. Dia, menurut aku dia ini sih, dia tuh bos yang keren. Dia melindungi anak buahnya. Gue tuh bos yang galak banget. Ini kalau Kalau ada soal kerjaan nggak apa-apa. Iya. Gitu ya. It's okay. Tapi kan kita harus imbangin kan, maksudnya kayak orang lain kan kerja mendukung kamu gitu kan. Gitu kan. Tapi kan kamu juga mendukung mereka gitu kan. Nah, itu maksudku, nggak banyak orang kerja di pemerintahan kayak dia gitu. Jadi, ya soalnya dia juga sekarang kerjanya di pemerintahan. Iya. Jadi dia bisa ngasih konsiderasi gitu ya, perbandingan juga gitu ya, comparison juga gitu ya. Yang mbak, kita tuh udah makan sambil ngobrol tuh udah mau sejam. Iya. Iya, ngobrol gini 40 doang. menit ya. Aku mau nanya dong, ini biar kayak kelihatan kayak channel kayak konten-konten beneran gitu loh gitu. Aku tuh punya pertanyaan bagus deh, kalau beda. Kalau misalnya kan kita sekarang udah hidup di umur sekarang nih, kita kira-kira usia kita tuh di atas ya middle 40 lah ya. Nah, misalnya kita kan masa muda kita dulu kan barengan ya, terus kita kan tahu masa muda kita masing-masing ya, kelakuan kita masing-masing kan sebagian besar kita tahu lah ya. Nah itu kalau misalnya kamu ada kesempatan untuk ketemu lagi sama Elmi yang kuliah dulu, kamu pernah mikir nggak sih kamu pengen ngomong apa sama dia gitu? Aku pernah lihat ada orang nanyain kayak gitu tuh, kayaknya seru ya kalau gue tanya sama teman-teman gue gitu. Lumayan. Elmi usia berapa itu? 19 tahun, 20 tahunan lah ya? 18 ya, 18, 19, 20 ya. Kamu pengen ngomong apa? Are you lucky girl? Beruntung. Ya. Kenapa? Apa ya? Ya karena bertemu teman-teman. Iya, itu bagian dari keuntungan dan cerita yang nggak pengen gue rubah sih. Sahabat itu I'm curious, but aku nggak tahu jadinya Elmi yang sekarang ini tanpa kalian yang dulu gitu. Kita dulu suka julitin kamu ya soalnya ya, pacar-pacar kamu, cowok-cowok yang kamu taksir, kita kan suka Lu nggak julid punya banget pacar? ya. Iya, Maaf, iya maksudnya banyak kalau ya, yang gua taksir, iya, tapi iya. aku nggak punya pacar. Ya gitu loh maksudnya. Ya kan kita kan punya karakter masing-masing gitu loh, pas zaman kuliah dulu kan dari yang ini gitu-gitu kan. Enggak, Kita kan suka aku- julid. Julidnya itu maksudnya gini, kalian tuh ngerasa merasa aku adalah orang yang berharga gitu. Itu yang orang yang sangat aku hargai. Aku waktu kerja di mana ya, masih waktu jadi jurnalis, ada seorang yang pernah mengatakan ini ke aku, lu jangan sedih kalau lu kehilangan seseorang, karena kalau kalau orang itu melepas elu, berarti dia juga rugi karena dia sudah melepas kamu. Jadi bukan kamu aja yang rugi. Paham nggak sih maksudnya? Begitu loh maksudnya. Iya. Kita kalau Dia mau bilang kita tuh worth sama hidup kita. kalau kita semua itu worth it. Apapun siapapun kita itu adalah orang yang spesial gitu kan. Jadi kalau kadang-kadang nih mungkin sama pesan buat teman-teman gadis yang masih cewek-cewek di luar sana, perempuan-perempuan di luar sana gitu, yang masih yang ngerasa putus asa sama hidupnya atau apa, you worth it kok gitu, bahwa kalian tuh berharga gitu. Jadi kalau ada kalian misalnya kalian habis diputusin pacar gitu kan, bukan kalian juga yang rugi karena kehilangan pacar kalian. Pacar kalian tuh juga rugi karena kalau juga kehilangan kalian. Jadi lebih rugi sih. lebih rugi gitu loh. Jadi Itu penting banget. itu menurut aku kenapa aku bilang ke Elmi yang muda gitu, you are lucky gitu, buat kamu
beruntung karena kamu ketemu sama ketemu Reni sama teman-teman yang lain tuh aku sangat beruntung karena mereka yang menjadikan aku seperti hari ini gitu. Aku juga, thank you. Oh jadi ngomong-ngomong kayak gitu ke LB yang 25 Ya, tahun lalu. kalau kamu ayo. Aku justru ini sih, kalau aku ngomong, aku belum menyiapkan sih Mbak Em kata-kata apa ya kalau Juga nggak siap loh tadi. tapi bisa ngejawab. Aku kata-katanya apa ya yang mau aku ucapin sama aku yang muda dulu ya. Oh, aku sih mungkin aku jawab lain waktu karena aku belum siap. Maksudnya aku pengen yang dijawab dengan bagus sih. Cuman aku tahu apa yang ingin ku katakan kepada anak perempuanku berdasarkan masa mudaku dulu gitu. Jadi aku mau pesan sama anak perempuanku, Sachiko. Yes. Udah. Aku bayar bentar lagi ya. Ini bilang aku kasih. Ya, boleh. Thank you. Aku justru pengen pesan sama anak perempuanku, Sachiko. Jadi kalau bisa nanti when you grow up, pacar nggak usah banyak-banyak dede gitu, ribet kalau udah tuanya. Terus ntar terus aku juga maksudnya gini, satu hal yang bisa dipelajari, thank you. Satu hal yang bisa dipelajari itu adalah dari mami ya. Nanti dek kalau bisa sih, kalau aku juga putus baik-baik sih Mbak El. Sebagian besar sih aku sama mantan tuh putus baik-baik ya. Cuman aku itu nggak berapa pacarnya. Nggak usah. Nah kalau bisa tuh adek nanti juga kalau putus tuh baik-baik aja deh gitu. Maksudnya kita kan nggak tahu hati orangnya, takutnya dia dendam gimana gitu kan. Dia, aku sih kayaknya putus baik-baik ya Mbak El ya. Kayaknya sih kayaknya baik-baik semua. Aku ya sih baik-baik. Adek juga gitu sih dek nanti. Jadi kalau bisa putus tuh kayak yang ya udah berteman lagi aja gitu, nggak usah terlalu serius. Yang diseriusin itu yang nikah aja. Oke. Kayak gitu pesennya malahan buat anakku aja. Buat anak. Kalau sih buat anakku juga sih. Ya buat Naren juga. Kamu tuh berharga. Ya. You are worth it. Nah itu benar-benar. Aku tuh pengen ngasih pesan juga. Berharga. Nanti kalau misalnya kamu ya Ciko, kamu broken heart sama cowok gitu nggak tahu siapa, ya udah nanti ikhlasin aja, lupain aja. Nanti bakal datang someone better dan pokoknya nggak usah selalu diungkit-ungkit diratapi ya, diratapi. Jangan, no. Nggak ada yang worth it untuk diratapin. Udah orang yang baik itu akan datang sesuai dengan waktunya. Aku percaya sama mami. True. Itu benar banget. Ya kan? Itu benar banget. Jadi dalam keadaan apapun kalian adalah orang yang sangat berharga. Ya. Betul. Buat betul. Naren ya, buat Aul. Sorry ya, gue nebeng juga. Suatu hari nanti juga anak gue kalau lihat ini gitu ya. Iya dong. Oke. Tapi mungkin kalian juga nggak akan nyangka bahwa ibu kalian adalah sepoesi yang Ya makanya ini diceritain sama aku. gitu kan. Terus Biarin mereka juga tahu kayak gimana kamu. tapi tadi barusan pas sebelum kita kesini si Susi WA kan. Apa sih? Enggak, dia lagi update status di foto kita berempat waktu kita pertemuan berempat di Kuningan gitu. City gitu. Oh iya. Kangen kalian girls gitu kan. Terus aku kan ngirimin dia fotomu tadi sama bapak-bapak yang ketemu sebelum kita masuk musola Gitu. random. Ini siapa sih Mbak El gitu. Ayo tebak, masa kangen nggak ngenalin. Iya, kalau Reni aku tahu dari baunya juga udah tahu ini yang cowok siapa. Oh sama bapak-bapak tadi ya. Ya aku juga nggak tahu, orang aku cuma mutu dasar lu random banget sih katanya. Ngasal. Kalau aku nggak usah diragukan. Orangnya random banget Gitu. Thank you ya Mbak El udah mau ngobrol-ngobrol di sini dan tetap happy terus, tetap jadi sahabat aku terus sampai kita tua ya. Nanti kita bikin vlog lagi kayak gini kayak berapa ya? 8 tahun, 10 tahun lagi muka kita beda kali ya. Bye bye, thank you.